Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faldi Faza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodik yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami yang berjudul Analisis Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas. Ada ketua timnya yaitu Joshua Krisyanto dan anggotanya itu saya sendiri Muhammad Faldi Faza dan juga Rifo Yasnatantrai Zulhaq. Ini ada lembar pernyataan orisinalitas karya tulis ilmiah yang diisi oleh ketua tim kami. Lembar pengesahannya juga diisi oleh ketua tim kami. Berikut ada abstraksi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi khususnya internet dan perangkat telekomunikasi lainnya memang telah mengubah berbagai sendi kehidupan. Perkembangan ini pun dapat memberikan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat yang mampu memanfaatkannya termasuk penyandang disabilitas. Di Indonesia, negara telah menegaskan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 24 tentang penyandang disabilitas yaitu hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, mendapatkan informasi, dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak tersebut belumlah terpenuhi secara maksimal. Dikarenakan masih kurangnya tenaga ahli dalam bidang TI untuk menunjang para penyandang disabilitas untuk memperoleh kebutuhan informasi. Dari abstrak tersebut dapat ditarik garis besar bahwa sebenarnya penyandang disabilitas pun mempunyai hak yang sama dengan para orang-orang normal lainnya, hak dalam berekspresi, berkomunikasi, dan juga memperoleh informasinya. Berikutnya, ini ada abstrak yang berisikan bahasa Inggrisnya. Ini ada prakatanya, yaitu alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Tuhan Maha Esa yang masih memberikan napas kehidupan sehingga kami bisa menyusun makalah mengenai peran TI dan penyandang disabilitas ini. Ini ada daftar isinya. Di sini ada bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam kemajuan internet yang semakin canggih dan beragam fungsinya ini, manusia dituntut untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi untuk beradaptasi dalam keberlangsungan hidupnya. Itu disebabkan karena di era informasi ini banyaknya persaingan dalam kebutuhan informasi. Namun di sisi lain, manusia ada yang terlahir tidak sempurna. Tidak sempurna di sini yang dimaksud ada disabilitas disebabkan secara lahir maupun kecelakaan sebelumnya seperti contoh penyandang disabilitas. Dapat ditarik garis besar juga bahwa sebenarnya penyandang disabilitas ada yang berasal dari sejak lahir ataupun berasal dari bekas kecelakaan atau efek dari kecelakaan yang mereka alami. Mereka pun juga membutuhkan informasi dan informasi tersebut harusnya dapat memberikan mereka manfaat. Kemudian yang berikutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan suatu rumusan masalah yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TK oleh penyandang disabilitas. Yang kedua ada bab 2 tujuan dan manfaat. Tujuan karya ilmiahnya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini mengembangkan tentang implementasi media internet pada penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi. Terus yang B ada peran TI dalam mendukung penyandang disabilitas. Yang berikutnya ada manfaat karya ilmiah. Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, bisa memberikan inovasi yang baru mengenai topik yang diangkat, memanfaatkan berbagai media, teknologi, alat, dan apapun di sekitar untuk mendukung anak penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi, memberikan berbagai pengetahuan yang lebih karena pembaca hasil tulisan secara luas tentang manfaat dari topik yang kita angkat. Ini bab ketiga ada metodologi, tahapan metodologi, metode penelitian. Sebuah karya tulis ilmiah tentu saja menggunakan metode dan teknik tersendiri yang baik dalam penelitian dengan beberapa permasalahan yang akan dijadikan bahan kajian atau pembahasan. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang akan digunakan. Metode merupakan syarat mutlak yang digunakan bertujuan untuk dapat melihat ke dalam sebuah penelitian sesuai dengan judul penelitian yang diambil. Peneliti menetapkan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran yang akurat mengenai fakta-fakta di lapangan dan ciri khas yang terdapat pada objek penelitian. Berikutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian digunakan akan memberikan penjelasan tentang yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian ini yaitu beberapa masyarakat penyandang disabilitas, di mana narasumber diharapkan dapat memberi informasi tentang bagaimana TI berperan dalam membantu mereka dalam mengakses berbagai informasi melalui media dan teknologi. Yang berikutnya ada instrumen penelitian. Sebenarnya instrumen penelitian ini berarti alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
Adapun beberapa instrumen penelitian, yang pertama itu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah kumpulan atau hal pokok yang menjadi dasar untuk memberikan petunjuk sebagaimana sesuatu yang harus dilakukan dalam wawancara. Yang kedua ada pedoman observasi. Pedoman observasi adalah kumpulan atau hal-hal pokok yang menjadikan dasar untuk memberikan petunjuk bagaimana sesuatu yang harus dilakukan dalam melakukan observasi. Yang berikutnya ada pengumpulan data. Yang pertama teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu yang pertama wawancara. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumber yang bersangkutan secara lebih mendalam. Yang kedua ada observasi. Tujuan menggunakan teknik observasi ini untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Terus yang ketiga ada studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah studi kearsipan yang meliputi pencatatan-pencatatan penting yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Yang keempat ada studi literatur. Selain melakukan observasi serta wawancara, peneliti juga mencoba mencari sumber data serta informasi dengan mengkaji beberapa sumber dari buku, jurnal, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang kelima ada teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Kemudian selanjutnya ada penyusunan satuan. Langkah awal dalam menganalisis data adalah melakukan penyusunan satuan. Penyusunan satuan yang dilakukan yaitu dengan membaca dan mempelajari seluruh jenis data yang sudah terkumpul. Terus yang berikutnya ada kategorisasi data. Kategorisasi data berarti penyusunan kategori. Kategori itu sendiri berupa seperangkat tema yang disusun atas dasar pemikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Yang C ada penafsiran data. Tahap ketiga dalam analisis data ini adalah menafsirkan data yang telah dikategorisasikan. Penafsiran ini harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Berikut ada tahap-tahap penelitian. Yang pertama ada pra-penelitian. Pra-penelitian merupakan tahap awal yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahap pra-penelitian ini berfungsi untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan penelitian. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama menentukan topik penelitian. Yang kedua menentukan judul penelitian. Yang ketiga menyiapkan perlengkapan penelitian. Berikutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan setelah topik dan judul penelitian telah disetujui. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber, mengobservasi langsung objek penelitian, mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi dan literatur-literatur yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Berikutnya ada penyusunan laporan. Setelah semua data terkumpul dan diolah, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Penyusunan laporan dilengkapi secara bertahap. Laporan disusun berdasarkan ketentuan yang telah ada. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Hasil pengumpulan data. Penelitian yang kami laksanakan berlangsung dari Kamis tanggal 12 November 2020 sampai dengan Kamis tanggal 19 November 2020 atau dilaksanakan selama 7 hari. Dengan penelitian selama 7 hari tersebut, kami memperoleh beberapa sampel data yang berjumlah sebanyak 23 data. Rata-rata sampel data berasal dari para sarjana. Di dalam penelitian itu, kami berupa sebuah kuesioner atau survei yang di dalamnya terdapat beberapa komponen-komponen yang berisikan beberapa pertanyaan tentang peranan teknologi informasi terhadap para penyandang disabilitas. Berikut beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu, apakah Anda setuju jika teknologi informasi bisa membantu kepercayaan diri seseorang disabilitas untuk dunia luar? Tujuan dari pertanyaan itu menanyakan kepada para responden apakah teknologi informasi itu bisa menambah kepercayaan diri dari seorang disabilitas. Jawabannya berupa opsi sangat setuju, setuju, atau tidak setuju. Yang kedua ada untuk apakah diperlukan suatu metode khusus dalam melatih penyandang disabilitas untuk memahami teknologi. Pertanyaan itu juga memiliki tujuan untuk menanyakan kepada para responden apakah para penyandang disabilitas itu memerlukan mentor agar mereka dapat memahami teknologi. Jawabannya pun berupa opsi, tidak perlu, sangat perlu, ataupun perlu. Yang ketiga, apakah teknologi informasi dalam dunia disabilitas mempermudah mereka mencari informasi? Tujuannya yaitu menanyakan pada para responden apakah pencarian informasi untuk para disabilitas dapat dipermudah melalui teknologi informasi. Jawabannya pun berupa opsi, tidak betul, betul, atau sangat betul. Yang keempat ada, seberapa besar pengaruh teknologi informasi membantu seorang disabilitas dalam membalikan kepercayaan diri mereka?
Tujuannya untuk menanyakan pada responden apakah para disabilitas yang sudah kehilangan kepercayaan diri mereka dapat dikembalikan melalui teknologi informasi. Jawabannya berupa opsi tidak berpengaruh, berpengaruh, atau sangat berpengaruh. Yang kelima, pertanyaannya itu berikan alasan Anda pentingnya para penyandang disabilitas memahami teknologi informasi. Tujuan untuk meminta pendapat dari para responden bahwa betapa pentingnya memahami teknologi informasi untuk para disabilitas. Jawaban ini berupa pendapat. Kemudian ada analisis peranan teknologi informasi dan komunikasi. Data yang sudah didapat berupa jawaban dari para responden yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Di bagian ini akan dijelaskan hasil analisis dan maksud dari tiap-tiap data yang ada. Pertama, data tentang rata-rata jenis kelamin dari para responden ternyata yaitu perempuan dengan total 65,2% dan laki-laki sebanyak 34,8%. Yang kedua ada data tentang rata-rata tempat tinggal atau domisili dari setiap responden. Yang pertama bahwa di Tangerang dengan total 13 orang atau 56,5%. Yang kedua di Jakarta dengan total 2 atau 8,7%. Dan sisanya sama-sama memiliki total 1 yaitu 4,3%. Berikutnya adalah data mengenai rata-rata pendidikan terakhir dari para responden. Yang pertama itu seorang sarjana dengan perolehan sebanyak 39,1%, mahasiswa sebanyak 30,4%, dan SMA sebanyak 30,4%. Yang keempat, yaitu tentang pertanyaan yang berbunyi, apakah Anda setuju jika teknologi informasi bisa membantu kepercayaan diri seorang disabilitas untuk dunia luar? Rata-rata jawaban setuju, perolehan totalnya sebanyak 13 atau 56,5%. Jawaban tidak setuju sebanyak 4,3%. Dan jawaban sangat setuju sebanyak 9 atau 39,1%. Yang kelima selanjutnya tentang pertanyaan, apakah diperlukan suatu mentor khusus dalam melatih penyandang disabilitas untuk memahami teknologi? Dari jawaban tersebut, yaitu sangat perlu dengan perolehan total sebanyak 15 atau 65,2%, jawaban tidak perlu sebanyak 2 atau 8,7%, dan jawaban perlu sebanyak 6 atau 26,1%. Yang berikutnya yaitu tentang apakah teknologi informasi dalam dunia disabilitas mempermudah mereka mencari informasi. Untuk dengan jawaban yang betul totalnya sebanyak 65,2%, sangat betul sebanyak 43,5%, dan jawaban tidak betul sebanyak 0 atau tidak ada yang memilih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang seberapa besar pengaruh teknologi informasi membantu seorang disabilitas dalam membalikan kepercayaan diri mereka. Jawaban sangat berpengaruh dengan perolehan total sebanyak 52,2%, jawaban berpengaruh sebanyak 47,8%, dan jawaban tidak berpengaruh sebanyak 0 atau tidak ada yang memilih. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan yang berbunyi tentang berikan alasan Anda pentingnya para penyandang disabilitas memahami teknologi informasi. Dari hasil analisis keseluruhan data yang ada pada kuesioner itu, maka dapat dinyatakan bahwa sebenarnya para penyandang disabilitas itu perlu memiliki pengetahuan akan teknologi informasi. Karena dengan mereka mengetahui hal tersebut dapat memberikan mereka manfaat yang begitu banyak bagi pribadi mereka sendiri, walaupun tetap memerlukan seorang ahli guna untuk mengajari mereka tentang teknologi informasi ini. Ini ada bab 5 yang berisi kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari penelitian ini dapat disebutkan bahwa nyatanya banyak responden setuju akan pentingnya teknologi informasi bagi para penyandang disabilitas. Karena di satu sisi juga teknologi informasi ini berguna bagi mereka baik untuk menaikkan rasa kepercayaan diri, mendapatkan informasi yang mereka inginkan, dan buat mereka juga berkembang seperti layaknya orang-orang normal yang lain. Karena sejatinya mereka mempunyai hak yang sama seperti orang normal lainnya. Oleh karena itu peran teknologi informasi sangat penting bagi mereka, walaupun mereka merupakan salah satu kaum minoritas yang ada di dunia ini. Yang berikutnya ada saran. Penulis juga tidak luput dari kesalahan, baik dari penulisan, penelitian, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan penulis dapat mendapatkan kritik ataupun saran yang membangun agar bisa lebih baik ke depannya, baik dari segi penulisan ataupun penelitiannya. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini ada ucapan terima kasihnya. Ucapan terima kasihnya khususnya kepada Bu Vina Ayu Meskom Mkom sebagai dosen pembimbing, kedua orang tua kami yang semangat untuk menjelaskan masalah ini, seluruh mahasiswa UMB angkatan 2018 atas partisipasi untuk memberikan jawaban melalui kuesioner yang kami sebar. Berikut ada daftar pustakanya. Berikut ada lampirannya.
lampiran ini tentang diagram jenis kelamin, tentang grafik tempat domisili, diagram rata-rata pendidikan. Ini grafik jawaban nomor 1, grafik jawaban nomor 2, grafik jawaban nomor 3, diagram jawaban nomor 4, dan jawaban hasil analisisnya. Dan seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.